ide kegiatan yang dilakukan di Sanggar ini dan merujuk bagaimana kolaborasi yang dilakukan di Sanggar ini bersama paguyuban atau kesenian-kesenian lain di daerah Timur Timur. Pertama, selamat siang Bapak Rahayu. Siang Mbak Rita Pondok Jawu. Berbincang sederhana mohon Pak, kita santai ngaten nggih Pak. Baik Pak, untuk pertama saya akan menggali bagaimana sejarahnya bisa berdirinya Sanggar Kendari Soto ini. Mungkin bisa diceritakan secara singkat. Ya, jadi Sanggar itu cuma pamitan seneng aja. Saya seneng pengen melestarikan budaya yang konon katanya budaya itu sebagai cermin bangsa gitu. Nah, budaya elek ya budaya paling elek. Karena bidang saya itu bidang budaya, sehingga saya pengen sekali bungsu melu atau urut-urut pada bangsa ini, mudah-mudahan sedikit ada kebaikan untuk bangsa ini. Saya mendirikan Sanggar, kebetulan saya itu punya teman yang juga peduli pada Sanggar, yaitu diantaranya Pak Marjanto. Pak Marjanto itu terus dulu, yuk kita bikin Sanggar, nanti dikasih nama apa? Oh ya Karang Temarites. Wah enggak, jangan. Terus saya juga milih Kendari Soto. Kendari Soto itu tempat Resi Mayangkara atau Anoman Kera. Jadi mungkin santri-mentri yang ada di sana itu adalah identik dengan Kera, termasuk kamu. Kera wedok atau kera perempuan itu namanya munyo. Kalau kera yang laki-laki namanya ketek. Beda ya Pak berarti? Beda ya. Lah mengapa seperti itu? Ya, Anoman itu walaupun kera, itu pengabdiannya terhadap Wiramanujanya itu melebihi manusia. Jadi saya lebih baik walaupun hewan, tapi tabiatnya itu lebih bagus daripada manusia yang tabiatnya atau sifatnya itu jauh lebih jelek daripada kera gitu loh. Ya, sehingga dengan demikian aku senang tadi omong kayak itu loh, senang daripada saya itu dipuji. Lebih baik saya diomong kayak aja. Terus akhirnya berkembang. Tahun 2010 itu kita sudah mendapatkan nomor induk kesenian dari Dinas Kebudayaan Bantul. Kemudian visi misinya apa? Sanggar ini? Visi misinya itu selain melestarikan, mengembangkan juga nyumulke itu bagaimana budaya kita itu supaya meregenerasi. Terus yang terlibat di Sanggar ini selain Bapak? Banyak sekali. Ada mahasiswa, ada teman-teman budayawan, ada guru, ada murid, ada tukang beca, ada tukang ngarit, ada bajingane, ada macam-macam, semua terkumpul di sini. Dulu sebelum corona itu setiap malam satu legi itu kita kumpul, berbagai latar belakang, ya, dan saya senang sekali. Terus kita ngobrol, materinya apa? Materinya ya yang mereka omongkan, misalnya dia seorang pembuat lahongko warongko itu keris itu, rambut dari omongan itu nanti kita obrolkan.
ada seorang yang sehariannya itu mencari rumput itu ya itu budaya itu lalu kita omongkan sampai saya merasa seneng banget karena dulu ceritanya itu ada seorang tukang becak yang dia memang ekonominya sangat rendah itu dia itu pengen menikahkan anaknya. Dia itu sama teman saya yang sampai sekarang nggak mau disebut namanya. Nanti ewahnya saya yang ngeragati gitu dia. Dan akhirnya jadilah itu menjadi gumunan yang tak bisa. Bisa di ewah gede. Nggak tahunya dari teman-teman itu ayo kita sebuyung luar biasa. Yeah. Terus ada kerjasama nggak Pak dari apa sanggar ke pemerintah atau organisasi sanggar lain gitu? Ya, orang itu kan makhluk sosial, jadi tidak akan mungkin untuk bisa melakukan kegiatan apapun tanpa ada kerjasama. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih sekali pada masyarakat. Jadi di Donayan di sini itu markasnya untuk rembukan sanggar, tapi kalau nanti kegiatannya di sana di Donayan Donayan bukan Donayan. Donayan. Ya. Terus melihat teknologi sekarang yang semakin berkembang ini Pak, nah apakah ini semakin merosot atau malah semakin berkembang Pak? Semakin berkembang. Kita menyikapi not zaman kelakon ya, tapi seharusnya kita punya filter, artinya kita itu harus bisa mempergunakan yang sebaik. HP seperti ini misalnya, kalau kita bisa menggunakan ya itu akan menjadi sahabat kita, akan menjadi teman kita. Tetapi kalau kita tidak bisa menggunakan ya mungkin akan menjadi bumerang bagi kita. Misalnya seperti anak-anak SD itu, maaf ini sedikit mengkritisi apa yang seringkali terabaikan waktunya karena permasalahan game. Dan kebetulan di sanggar kami di Kendari Sodo itu tahun lalu disibukkan dengan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan teknologi, misalnya podcast, lalu apa bisa buka channel Kendari Sodo besok itu banyak kegiatan. Generasi muda ini sangat antusias nggak Pak melihat dari adanya sanggar ini untuk mengembangkan kemampuan dari segi keseniannya? Kalau saya bilang antusias atau tidak, saya tidak bilang itu. Tapi saya itu mengupayakan supaya generasi itu bisa mengalir. Saya tidak bisa memaksa, supaya ikut mengalir saja pada budaya kita. Misalnya saya punya kegiatan untuk nyorek atau lukis wayang pernah kami lakukan. Terus kami punya kegiatan pelatihan derek langkung. Orang derek langkung itu aja itu saya ada pelatihannya bisa kan. Karena itu saya pikir itu sangat mendasar sekali. Tapi kalau orang itu sudah nggak tahu tata krama, moral sudah ambil. Dari Bapak sendiri itu latar belakangnya emang berkesenian atau ada keahlian khusus yang Bapak miliki akhirnya mendirikan sanggar ini? Ya, saya itu PNS, saya mengajar di jurusan seni pedalangan di Fakultas Pertunjukan, dan kebetulan basic saya adalah dalang. Saya mendalang sejak tahun 84, ini kamu belum lahir. Tahun 84 sampai alhamdulillah sampai sekarang. Ya, terus tapi belum saya kenalkan ya. Iya, belum Pak. Nah, jadi nama saya itu palingan Simba itu namanya Udukor. Terus waktu saya dulu di ISI itu sempat di Kelana, nggak pulang beberapa bulan itu. Saya menemukan seorang orang tua yang membesarkan saya, kepribadian saya maksudnya. Itu sehingga saya terus dikasih tambah nama Hadi Swasono. Itu saya pakai sampai sekarang di dunia kesenimanan itu saya sering
diatur itu dengan nama Swasono. Makanya nama saya itu kalau di kalangan senimanan itu Udriko HS itu dari Swasono. Ya, terus pengalaman pentas tadi ada gerakan itu sejak 84 sampai sekarang, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Jadi, kalau ya tingkat nasional ya pernah di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, nah semua yang jelas kerap itu di Sumatera. Itu memainkan wayang. Wayang juga, kalau di luar negeri ya itu budaya luar negeri maupun kelompok seni yang lain, pernah di Jerman, Amerika, Portugal, Italia, Jepang, oke. Di sana melakukan kayak seminar atau Iya, mau semacam workshop itu ya, atau mungkin juga festival internasional. terus di sanggar ini mungkin ada nilai-nilai pendidikan yang ditanamkan nggak Pak? Iya, jelas. Makanya setiap kali kita mengadakan kegiatan itu pasti saya yang pertama berdoa, yang kedua semoga yang kita lakukan itu ada segelintir pasir kebaikan dalam rangka dan kepribadian dan itu semua. Nah, Kalau nilai-nilainya semacam seperti apa aja Pak? ya apa? Religi atau ada hal lain yang dari nilai? Iya, nilai kebaikan itu kan baik horizontal vertikal ya toh. Sosial menyangkut pengbaca itu ya. Ya, misalnya saya ngadakan apa kegiatan atau apa kok pelatihan tentang etika Jawa misalnya. Dari Langkong itu kan sangat universal. Dari Langkong itu yo begini kalau wong tua, begini kalau masyarakat, sekaligus kalau itu tertata akan sampai pada kebijaksanaan itu. Kegiatan-kegiatannya apa aja Pak? Tadi kan ada disebutkan lukis atau mahat wayang ya Pak. Selain itu ada kegiatan lain Pak? Ketoprak, wayang, karawitan, terus drama, banyak lah. Ya, banyak. Itu terjadwal nggak Pak? Maksudnya pelatihannya atau dilakukan saat ada event-event baru ada pelatihan gitu? Terjadwal. Ini kegiatan tahun ini, bulan tahun ini kita tutup dengan sebuah kolaborasi di Kapanewon kemarin itu. Terus untuk selanjutnya ini beberapa lagi nanti akan tertata. Untuk misalnya untuk apa? Kita sudah punya rencana untuk rekaman Pucuk Kosong, lawatan, terus karawitan jelas ya, wayang jelas. Bahkan insya Allah nanti akhir Januari kita akan menggelar wayang 15 dalang senior di Jogja. Akan saya tampilkan bikin dan saudara. Duitnya sekarang timbuh, tak ngerti. Saya nggak pernah itu. Dalam proses pembelajarannya nih Pak, ini kayak ada waktu-waktu tertentu nggak atau random aja siapa yang datang langsung belajar gitu? Ya, tadi saya sudah bilang bahwa yang namanya kita untuk menyadarkan diri itu nggak bisa, untuk kita paksa nggak bisa. Itu akan kesadaran diri. Monggo siapa saja yang terserah. Saya merinti pada pengertian Romo Budiarjo dulu yang menulis buku Siapa Yang Kerso, saya ceritani diri. Jadi saya cuma itu aja. Sinten yang badhe, sinten yang kerso itu aja. Ya. Dampak di masyarakat dengan adanya sanggar ini itu ada dampak yang baik nggak Pak? Atau malah termoko atau malah jauh lebih meningkat? Yang jelas ini, kita kan di Jogja ini kan Jogja istimewa ya. Ini mau merujuk pada rilisan budaya, desa budaya dan seterusnya sampai nanti mandiri budaya. Yang jelas kita sangat mendukung. Kita sudah banyak kegiatan yang sangat mendukung. Bagi masyarakat mungkin ya walaupun nggak terlibat secara langsung, mungkin juga
atau tutul, jadi akan kena imbasnya. Jadi kalau ini ada anak-anak kecil yang belum tahu tentang gamelan, karena dekat dengan sanggar, oh itu gamelan, oh itu wayang. Jadi lebih tahu gitu ya Pak. Ada keinginan juga ya anak-anak secara sekarang tidak Pak. langsung. Kemudian dalam hal menjaga tradisi nih Pak, apakah setiap kegiatan itu tetap menggunakan tradisi yang ada di Jawa nih ya Pak, terkenal kayak adanya tradisi yang harus dilaksanakan dulu sebelum melakukan pertunjukan, atau itu masih ditanamkan atau tidak Pak? Masih tahu Pak tradisi apa? Tradisi misal harus buat kayak among-among atau apa misal dalam melakukan pertunjukan itu Pak? Oh iya, itu kan rangkaian daripada budaya. Rangkaian dari budaya. Ya, itu ya kita lakukan, tetapi yang terlebih penting lagi kan jangan sampai kita melakukan hal-hal seperti itu ada persepsi lain. Misalnya, oh itu nak sajen ini sering mau sajen itu tak ya, makanya sering kali saya bilang, kamu bilang tak kayo, kamu bilang sebenarnya kamu itu cuma orang malas, nggak mau belajar. Kalau kamu mau belajar itu apa itu sajen, apa itu sebetulnya belajar tentang kehidupan itu, ya kan? Ya, karena proses kehidupan Pak. Iya. Ya kan banyak yang bilang kalau melakukan hal seperti itu kayak dibilang ih memuja siapa, Ya. memuja siapa gitu kan, jadi mungkin di kalangan masyarakat jadi tidak suka atau Ya. malah masyarakat juga mendukung kegiatan ini gitu Pak. Ya, dan saya berani saja. Anak-anak saya banyak yang jadi ustaz. Anak saya, ya banyak. Pak Sol, Pak Budol, banyak lah itu. Termasuk Mas Jatuh Paulana yang punya pondok pesantren. Lalu Pak itu. Tapi Iya. mempercayai itu nggak Pak? Maksudnya tetap melestarikan tradisi itu apa? Oh iya. Karena apa? Karena dia tahu. Karena dia tahu. Oh Maknanya. ternyata yang namanya tumpeng itu kita belajar tentang bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan, bagaimana kita berhubungan dengan sosial dan sebagainya. Dan itu harus ada benang merahnya dan sebagainya, banyak lah. Gitu. Mungkin tantangan-tantangan yang dihadapi Pak untuk tetap melestarikan kebudayaan yang ada di Sanggar ini. Kalau tantangan saya pikir nggak ada tantangan itu. Tantangan itu datang dari kita dan juga dari diri sendiri. Tapi kalau kita ada kemauan, saya itu cuma punya keyakinan. Tatkala kita itu melakukan dengan lilo gowo satu berjuang untuk kebaikan. Saya yakinnya kalau dalam Islam itu saya yakin itu pasti Tuhan itu akan memberi itu. Dengan prinsip itu jadi mungkin pertanyaan saya untuk bagaimana dananya itu pasti akan ada jalan ya Pak? Iya. Saya menanyakan kan pasti adanya kolaborasi atau kegiatan apa ya Pak? Ya. Itu kan pasti membutuhkan dana. Wah. Nah, dana-dana itu diterima dari mana? Mungkin ada hubungan atau ada kerjasama dengan pemerintah gitu. Ya, kalau dengan pemerintah jelas ya, dengan adanya dana keistimewaan. Misalnya kemarin saya dikasih 10 juta untuk event karawitan itu, ya udah saya gunakan, dan itu melebihi batas daripada yang saya tampilkan. Mestinya cuma 1 malam, kita bisa tampilkan 3 malam. Malam ya Pak. Kemarin waktu kita kolaborasi, saya sempat agak pusing karena kurang 3 hari itu karena belum terkumpul. Tapi alhamdulillah. Dengan keyakinan tadi ya Pak ya. Saya pernah Pasti ada mengatakan dulu dia jalan panjang jalan Malang itu kurang 1 bulan. Kira-kira saya butuh dana sekitar 300-an juta itu. Dari saya pergi cuma saya dikasih modal 20 juta. Apa iso apa ora. Tapi saya yakin saya itu anak bantu yang ingin mempersembahkan kebaikan untuk bantu poso saya nggak bisa. Akhirnya bisa. Saya waktu di Jakarta itu ditawarin suatu produk. Udah saya nanti saya. Nah seperti itu. Saya yakin itu. Saya yakin. Harapan ya Pak. Apa yang Bapak harapkan untuk perkembangan atau keberlangsungan Sanggar ini untuk memperlestarikan atau menjaga tradisi di Jawa ini Pak? Saya nggak punya harapan saya cuma kita mengalir saja supaya nantinya
unsur-unsur meludu kita sedikit sekecil apapun mudah-mudahan ada kebaikan bagi masyarakat maupun bangsa. Itu saja. Tidak menutup kemungkinan ya Pak, maksudnya teknologi semakin canggih Oh jangan, akan jangan terbuka, tetap terbuka ya Pak. terbuka. Jangan menutup diri dengan adanya teknologi. Itu tetapi memang harus ada filter. Ya, kan? Kita bisa dingerteni orang banyak, cinta orang banyak karena teknologi. Ya, toh? Kita harus butuh kuota, kita harus butuh wifi, kita iya. Tapi tetap kita gunakan yang sebaiknya. Dan alangkah konyolnya, alangkah kita itu bodohnya terkala kita itu diajarkan teknologi tapi kita tidak bisa menggunakan. Seperti itu, menggunakan yang sebaik-baiknya Mas. Belum bisa mengkondisikan ya Pak, Iya. karena menerapkan teknologi dengan baik. Berarti mungkin kayak semacam apa sih Pak yang menjadi motivasi buat teman-teman lah supaya kita itu tetap melestarikan, diberikan sepatah atau dua patah kata biar teman-teman yang generasi muda itu tetap bisa melestarikan kebudayaan yang ada Pak. Budaya itu kan mengandung unsur-unsur yang makanya kita perlu kita lestarikan. Yang menjadi pertanyaan ngopo kok ada dilestarikan? Karena ada berbagai unsur. Satu historis, filosofi, simbolis, pedagogis. Pedagogis itu adalah pendidikan. Semoga dengan adanya kita belajar tentang budaya, terutama budaya kita tidak sombong, kita selalu baik pada teman-teman, terhadap masyarakat, kita selalu lemah mana, kita harus baik. Itu sangat kuat ya Pak, Nah. pedagoginya juga sangat berkecimpung juga ya Pak. Oke, Pak. Tadi disampaikan adanya kolaborasi. Nah, mungkin kolaborasi yang ditampilkan kemarin mengambil judul apa Pak, dan mungkin bisa diceritakan secara singkat. Itu kan sebetulnya saya ambil dari apa ya, dalam lakon masa kini. Jadi saya termotivasi dengan situasi kondisi sekarang. Ya kan? Kalau kamu dilihat di YouTube itu banyak palungan debat apapun. Apa yang dia masalahkan? Jabatan. Karena apa? Karena kekuasaan. Yang lebih ngeri lagi adalah karena wanita. Ya, Iya Pak. terus sehingga saya mengangkat sebuah judul harta, tahta, dan wanita. Tetapi di situ ada kata-kata ngerangsang kuno gak dulu positif. Yang namanya sifat angkara itu bukuan wong itu bukuan harta, bukuan kekuasaan, tetapi kalau itu dengan jalan yang tidak bagus pasti itu nanti akan membuat positif. Akan sia-sia ya Pak. Tidak akan tercapai itu. Mungkin tampilan dari kesenian kemarin Pak yang dikolaborasikan itu peralatan yang digunakan terus Bapak mungkin bisa diceritakan. Kan kemarin ada tadi disampaikan ada tari, ketoprak, wayang gitu ya Pak. Mungkin bisa diceritakan tokoh wayang siapa yang digunakan, terus kemudian makna-maknanya dari gamelan yang digunakan itu mungkin bisa diceritakan Pak. Gini, itu kan saya ambil dari cerita Parwa-Parwa dalam Mahabharata. Dalam Mahabharata itu kan ada Parwa, ada Diparwa, dan sebagainya. Jadi saya ambil dari yang pertemuan. Yang Parwa yang pertama adalah Adiparwa. Seseorang yang melakukan keprihatinannya yang dalam hal ini disimbolkan sebagai Pandawa, itu dia karena ya itu tadi melakukan sesuatu yang mungkin kurang terpikirkan ya, karena main dadu, karena apa itu permainan mungkin sekarang online itu apa sebenarnya ya. Di online itu ya Nah, mungkin di kan. online itu sehingga akhirnya menjadi seorang yang sengsara dan harus ditebus dengan melalui betapa kita seperti itu. Terus siapa yang terlibat ya teman-teman SDM Dimodiri, ada seniman toprak, seniman kawitan, seniman dalang. Nah, kebetulan kemarin kan ada anak mahasiswa yang baru mengambil
mata kuliah KKL, dan itu kebetulan saya ngampu sehingga saya libatkan di situ. Kerjasama dengan isi Ya, berarti. isi. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat Pak kronologi pementasannya dari awal sampai ending, singkat-singkat saja gitu Pak. Pertama apain, part 2, part 3 gitu mungkin. Oh, adegan itu. Iya. Pertama itu ada seorang raja diraja yang merasa angkuh namanya Susarmo. Dia itu menganggap karena seorang raja mungkin apa yang saya kehendaki itu akan tercapai. Kebetulan di negara Wirata itu ada anak seorang raja yang sangat cantik namanya Utari. Dia itu menginginkan Dewi Tari, tapi Dewi Tari nggak mau. Terus akhirnya dia itu pengen, pokoknya harus saya punyai. Karena terjadilah perang, dan akhirnya Susarmo itu kalah dengan Adipati Rupogenco. Rupo itu adik dari seorang raja Wirata. Tetapi belum berhenti di situ, Susarmo pengen menghendaki bahwa Wiroto itu negaranya itu hancur. Setelah negaranya hancur, nanti Utari bisa diambil dengan membuat Karti Sameko itu mereka daya atau daya upaya, bilang sama si Rupogenco, yang sakti itu kamu, yang pantas lebih jadi Raja Wiroto itu kamu. Dan dengan bujuk rasio si Susarmo, makanya Rupogenco itu terus menyerang Wirata. Tapi itu karena tadi suruh dirajayani nanti apapun yang terjadi keangkaran murka itu akan lebur dengan baik. Kebetulan di negara Wirata ada seorang jagal namanya Abilowo atau Bilowo, dan itu kebetulan itu cucu dari Prabu Masrota yang nanti bisa menghancurkan Rupogenco Sumoro dan juga Susah. Tak terangnya semalam itu bakal main semalam. Terus akhirnya tetap kalah ya Pak itu ke angka murkaan. Kalah. Makanya kamu harus pegang teguh tentang prinsip yang mana kebaikan itu akan mengalahkan kebaikan. Sehingga di konsep Jawa itu ada istilah sopo ngalah luhur wekasan. Udahlah, misalnya yang kecil-kecil aja kamu diajak kemana ya, misalnya ngobrol, tapi saya sendiri aja ya. Legowo gitu ya Pak, ikhlas saja ya Pak apa yang Udah, mereka sampaikan nanti gitu ya. kamu dengan legowonya itu kebaikannya yang ada dia itu akan ada di kamu, itu percayalah. Berarti nilai-nilai yang terkandung di dalam kolaborasi kemarin itu sangat banyak ya Pak? Ya banyak, Kebaikan. Dan juga banyak momennya. Kalau mengatur orang banyak itu. Mungkin prospek nilai-nilai keseniannya itu di dalam berbangsa dan bernegara gimana Pak? Menyikapi prospek nilai-nilai yang ditanamkan itu. Lah itu kan gini loh. Waktu kolaborasi itu kan Bilowo bilang, saya itu ingin membantu Matsopati itu tidak karena permainan, tetapi karena saya mengingat bahwa saya minum, saya makan itu dari bumi per bumi di Wirata. Labu-Negoro itu kan termasuk kesatria. Nah, kamu itu juga harus punya prinsip seperti itu. Kamu dilahirkan di Kalidadap. Nah ini negaranya ini kalau Pamioro mau diri, kamu harus punya momentum segelintir sekecil apapun saya akan berbuat untuk kebaikan Kalidadap itu. Jadi nilai-nilainya sangat kembali ke kebaikan tadi ya Pak, yang tertanam itu sangat kuat untuk bisa gimana kita bersosial, itu juga sangat membantu untuk kita motivasi ya Pak dengan menonton dari drama kolosal itu kan kolaborasi. Mudah-mudahan nanti juga bisa dituntaskan lagi di budaya membantu.
Oh, kalau saking ngerawipun. Ya saya terus terang senang sekali kalau ada anak muda ikut andil dalam di Kendali Soto untuk bisa mengembangkan. Tapi capaian saya itu bukan, maaf ya, saya tuh bukan masalah nominal uang. Saya itu sampai sekarang YouTube itu ada berapa subscribe, saya juga nggak pikirkan dapat uang atau tidak, saya nggak pikirkan. Tapi ada yang ngelola nggak Pak itu? Maksudnya Ada, ngelola. anak-anak itu ada. Saya nggak pernah tahu itu. Makanya di YouTube itu saya jangan disuruh untuk silahkan apa itu disebarluaskan, silahkan subscribe. Enggak, biarkan aja, mengalir aja. Kalau duitnya ya syukur, ya nggak apa-apa. Itu. Mungkin sekian Oke. dulu Pak. Terima kasih untuk waktunya Matur dan nuwun, semoga sama-sama. memotivasi kami generasi muda untuk bisa melestarikan kebudayaan yang ada. Demikian teman-teman, untuk lebih lanjutnya bisa tonton kolaborasi Harta, Tahta, dan Wanita di official Kendali Soto. Kendali Soto official. Kendali Soto official gitu ya. Baik teman-teman, sekarang saya bersama dengan pengurus Sanggar Kendali Soto. Untuk lebih lanjut kita langsung saja bertanya kepada Bapak siapa dan mungkin bisa dijelaskan apa posisi di Sanggar Kendali Soto. Saya dengan Pak ini posisi saya di Sanggar Kendali Soto sebagai ketua kru Sanggar Kendali Soto. Terus kegiatan apa saja sih Pak yang ada di Sanggar Kendali Soto? Kegiatan Sanggar Kendali Soto itu yang diutamakan itu adalah bergulang atau di tahun karawitan. Jadi ini ada rutin, kegiatan rutin latihan karawitan khususnya. Dan kegiatan yang lain juga ada. Seperti apa Pak? Ya, saya mengiringi tali-tali atau ada kegiatan hadro, sokosong ada macam-macam. Terus yang Bapak lakukan di sana itu fisiknya ke karawitan atau ke kecamatan atau Kalau saya di karawitannya, memegang apa Pak di karawitan? di Kempulbong. Mungkin ada nggak sih Pak nilai-nilai yang bisa diambil di dalam dunia pendidikan nih dari kesenian-kesenian yang dilakukan di Sanggar Kendali Soto? Mungkin nilai-nilai seperti apa yang bisa diambil dan diterapkan ke masyarakat? Sebenarnya banyak sekali. Yang terutama kalau setiap ada latihan itu kan masyarakat di sekitar Sanggar Kendali Soto itu terhibur sekali. Nah, itu untuk manfaat kegiatannya kan itu. Jadi nanti setiap kegiatan latihan rutinnya itu di sekitar wilayah itu ada suka semua. Nggak nonton gitu ya Pak? Iya. Dan nanti kan itu ada jadwal. Nanti berapa bulan sekali itu ada pementasan wayang. Nah nanti itu kan untuk menghibur masyarakat dan utama untuk nguri-nguri budaya yang kerawitan gabung dengan iring wayang dan juga berkali-kali kalau nanti event untuk masyarakat itu juga ada namanya adrok, jorosong juga ada, kadang ada jadi juga. Jadi kadang berkolaborasi Kolaborasi, dengan kesenian ada. lain ya Pak? Mungkin Ah. ketoprak gitu pernah Ya. Pak? Bisa pernah gitu kolaborasi antara ketoprak sama wayang tari nanti dengan apa judulnya nanti ngambil dari perjalanan pewayangan. Oh iya. Kemudian tantangan yang dihadapi nih Pak dalam prosesnya kira-kira apa yang mungkin muncul? Ya kadang kalau tantangan itu cuman apa ya permasalahan di antara nanti kalau
kegiatan rutin itu ada misalkan enggak apa jadwal yang sudah ditentukan kadang meleset kadang jadi tidak sesuai dengan jadwal sudah jalan sudah pentas belum itu juga. Dan kadang kalau untuk kegiatan sanggahnya sendiri itu mengenai pendanaan itu kadang dari kru sanggahnya juga mengeluarkan gitu. Tapi ada kerjasama dengan pemerintah gitu nggak Pak untuk dana-dana misalnya? Sesekali ada, cuman nggak begitu mengharapkan. Jadi program dari Kendari Sosial itu dari awal memang mandiri sebenarnya. Tapi kadang kalau dikasih dari pemerintah juga nanti juga dipermusahakan. Jadi untuk kegiatan-kegiatan ini Kendari Sosial itu tetap berjalan ya Pak? Berjalan. Mungkin harapan nih Pak untuk Sanggar Kendari Sosial yang kedepannya, prospek kedepannya seperti apa? Depannya sebenarnya suka apa ya? Pengennya itu kan sekarang itu banyak penampilan itu harapan supaya bisa mengikuti semuanya. Kalau bisa nanti pengennya mengikuti atau ada acara dari syukur nanti ada dari pemerintah. Sekarang kan ada pendanaan pemerintah itu banyak, makanya nanti kalau bisa tuh mau masuk ke situ nanti kolaborasi sama wayang, toprak, sama tari dan semuanya kegiatan budayaan semua dirangkum. Mungkin bisa disampaikan Pak harapan generasi muda agar tetap bisa melestarikan budaya mungkin sebagai motivasi nih untuk teman-teman generasi muda. Untuk anak-anak muda, marilah kita semua jangan sampai ditinggalkan ini budaya yang masih luhur seperti karawitan, wayang dan toprak itu sangat adiluhur sebenarnya. Maka dari itu himbauan dari Kendari Sosial khususnya para generasi muda, marilah kita lestarikan, jangan sampai nanti dimasuki oleh budaya dari luar. Iklan budaya luar Pak. Ya mungkin sekian Pak yang nanti bisa dijadikan kami bahan untuk teman-teman bisa termotivasi untuk tetap melestarikan. Cuman itu yang saya tahu dan saya bisa pengetahuan itu. Terima kasih Pak. Banyak. Baik teman-teman, sekarang saya masih ada di Sanggar Kendari Sosial bersama pelaku seni yang mengikuti sanggar di sini. Untuk selanjutnya mari kita perkenalan dulu. Selamat siang Mas. Selamat siang. Perkenalan mungkin Mas dengan Mas siapa saya berbicara? Ya, saya Rangga Maradi Sakti. Nama saya Bunto Yasno Betul. Saya ini menggeluti belajar seni pedalangan. Berarti kuliah atau Kuliah kuliah di mana? Universitas di Jakarta. Jurusan pedalangan. Jurusan Bahasa Jawa. Jurusan sastra berarti ya maksudnya atau? Ya, Bahasa Jawa. Pendidikan. Latar belakangnya mengikuti sanggar ini kenapa termotivasi ikut sanggar ini gitu? Ya tentunya ingin belajar, pengen tahu. Karena saya itu dulu awalnya itu cuma suka tok terus kepo. Biasanya kalau orang suka terus cinta kan kepo gitu, penasaran. Bener. Ya terus cari tahu lah, seperti perlahan step by step lah belajar. Kuliah di UNY itu dulu lebih kenal sini dulu atau kuliah baru ikut sanggar ini? Kenal sini dulu. Terus disuruh mengembangkan ke Ya terus ya sejak kapan berada di sanggar atau mengikuti sanggar ini? kapan ya lupa aku tadi sekitar itu kelas 3 SMKI ya Pak. 3 SMKI jadi kelas tahun 2023-2024 kan awal lah ya. Lupa. Berarti sudah sekitar berapa tahun ya? Ya kurang lebih 2 atau 1 tahun lah. Iya.
di dalam proses belajar di sini itu nilai-nilai pendidikan apa sih yang Mas dapat atau terima gitu? Oh iya, untuk nilai pendidikan tentunya ada jadi banyak mbak, tapi Mungkin bisa disebutkan lah berapa gitu. ada nilai Toto Tomo itu pak, itu paling utama itu Toto Tomo, jadi mengajarkan murid-muridnya tentang Toto Tomo, pendidikan memanage waktu, bagaimana kita memanage waktu untuk berkesenian, bahkan untuk berkegiatan sehari-hari. Terus tentunya pelajaran di dalam lingkup seni itu sendiri, terutama di seni budaya. Terus yang dalam berproses latihan nih, karya atau karya apa sih yang udah mungkin tercipta dari Masnya atau di dalam sanggar ini gitu yang Oh, udah iya. gitu. Tentunya ada mbak, dulu saya juga pernah pentas di Sanggar itu 2 kali, itu dalam tentunya sebelum pentas itu ada proses-proses buat menyempurnakan hasil karya itu sendiri. Itu perdalam juga, dalam Yang pertama itu adalah, yang kedua nabuh. nabung. Berarti juga selain basicnya dalam bisa merawat juga ya. Ya, sedikit-sedikit Luar biasa belajar. teman-teman. Oke. Kemudian untuk memotivasi atau ada tokoh nggak yang memotivasi Masnya untuk bisa menggeluti bidang kesenian gitu? Tentunya pertama Pak Uger sendiri, kedua itu para dalang-dalang yang maestro lah, itu yang menjadi motivasi saya, sama Mbak Timbul, Mbak Timbul lagi Pak Eto, sama saya Surojo, almarhum Kira Kosoput, dan banyak, masih banyak ya. Oke, terus mungkin yang paling disukai nih saat menampilkan drama wayang itu tema yang seperti apa? Kalau saya itu apa ya, saya semuanya suka, nggak ada yang favorit, karena dalam ini dituntut untuk menyukai semua lakon. Jadi biar dalam melaksanakan itu lebih ada Iya, nyawanya gitu ya. tidak kurang baik, kurang lakon aku mau aku, jadi kan pengaruh ke permainannya itu sendiri. Jadi semua adegan itu dimainkan semuanya, harus bisa mumpuni memainkan itu ya. Harus bisa. Kalau pengalamannya di Sanggar nih, ada nggak tantangan yang mungkin dihadapi yang membuat mungkin jadi kendala lah dalam proses berkesenian gitu? Kalau saya sendiri sih nggak ada sebenarnya nggak ada. Pokoknya apa ya di sini, pokoknya berjalan dengan lancar lah. Terus kalau pertemuannya nih di Sanggar ini diberlakukan setiap hari apa atau hanya sewaktunya aja gitu, atau ada hari tertentu pertemuan bareng? Nah, kalau saya itu biasanya ya sewaktu-waktu kalau saya buang itu ya paling ya seminggu itu kita. Itu Masnya sendiri ya, maksudnya kalau semua kalangan kesenian, kalangan pelaku budaya gitu, misal hari Sabtu atau hari apa itu ada nggak yang dilakukan di Sanggar? Kita nanti Sabtu atau Minggu. Satu minggu pasti ada pertemuan gitu ya. Terus apa saja sih yang dilatih di situ? Kalau sendiri. Ya nggak cuma bilang ya kan, ada tarian, vokal juga, vokal berkorban bisa. Mungkin ada lagi ya, kayak ketoprak atau Oh iya, tari. ketoprak, tari juga ya. Itu juga dilatih juga. Setiap pelajarannya itu bergantian atau dalam satu hari itu nanti siklusnya bareng. Tentunya bergantian. Jadi Misalnya jam itu atau ya berarti
di jamnya, tapi kalau untuk waktunya Oh, untuk harinya itu Sabtu Minggu. ya. Terus ada nggak semacam momen yang selama beraktivitas di sanggar itu tuh ingin dibagikan atau disebarluaskan gitu di sanggar ini, maksudnya misal pas pementasan disebarluaskan itu untuk minat penonton Oh. gitu. Iya, ini ada. Ya tidak cuman kalau kita kan tidak hanya brosur atau sepatu, tapi juga ada dokumentasinya juga. Di Sanggar itu punya YouTube loh, Mbak. Oh iya. Iya, Sanggar Kendari Sodo. Itu ya punya. YouTube-nya apa? Oh, Sanggar Kendari Sodo official kan? Iya. terus kalau kolaborasi nih biasanya bekerja sama dengan mana aja? Pendukung dalam mungkin pementasan atau hal lain gitu. Ya punya kerjasama sama Sanggar itu di Surabaya Isi, Jakarta, terus dan pelaku seni di daerah komunitas seni di daerah sendiri. Ini ada apa ya, salah satu apa itu, yang bersedia bekerja sama juga sama Mungkin dari pemerintah juga ada ya. ada di punya pendukung budaya Biaya itu juga dari semua pelaku atau ada yang dari pemerintah atau dari mana sih biasanya diterima? untuk lintas itu dari komunitas terus jadi bisa dikatakan ya dan kan bekerja sama tuh. Iya, benar-benar. Terus pandangan seni di masyarakat nih, mungkin seni itu dipandang masyarakat seperti apa sih? Kalau mungkin dari testimoni atau dari kalangan masyarakat menganggap seni itu gimana gitu? Bisa ada perspektif seperti apa? Kalau zaman sekarang ya, seni itu ada yang mengatakan dianggap kuno, ada yang mengatakan sudah asik. Jadi ada dua perspektif dalam melihat seni. Biasanya ke hal negatif dan positif nggak? Kayak menganggap seni itu baik atau kadang apa sih karena udah dianggap kuno nih, buat apa sih seni? Itu ada yang berpendapat seperti itu atau enggak? Tentunya Terus sebagai generasi muda nih, bagaimana menyikapi kondisi tersebut? ya, menurut saya sebagai pelaku seni muda, saya punya pandangan bagaimana caranya kita mengemas di dalam pertunjukan itu menjadi lebih modern, lebih apa itu lebih modern lah kalau itu. Jadi seperti contohnya aja, seperti contohnya wayang kulit, kan itu dianggap sebagai yang kuno Jadul gitu ya? jadul, tong dora seneng lah. Ya, tapi kan dengan adanya kita bagaimana kita mengolah, bagaimana kita memberi bumbu-bumbu di dalam pertunjukan itu bisa menjadikan pertunjukan yang menarik dan pertunjukan yang sangat asik. Dan terlepas dari pemasarannya juga. Kalau menurut saya nih, teknologi mempengaruhi nggak Sangat. untuk memperkembangkan kesenian? Sangat berpengaruh karena sekarang kan juga zamannya udah apa pakai teknologi, apa handphone, laptop, kita tidak bisa terlepas dari sosial media tuh Mbak. Jadi sangat mempengaruhi yang kuat ya untuk Sangat. proses mempengaruhi. Nah, kalau dari Mas sendiri nih, sangat terbuka nggak sih kalau semua teknologi itu masuk dan akan menggempur kesenian, apa malah jauh melambungkan kesenian? Maksudnya dengan adanya teknologi yang semakin canggih nih, itu menurut Masnya itu akan menggempur kesenian atau malah akan menunjukkan semakin berkembangnya kesenian? Ya kalau saya sih bayangannya teknologi dan adanya teknologi itu malah lebih kan menggempur kesenian. Tapi juga
memajukan kesenian kita. Pinter-pinter kita ya untuk mengelola masuknya teknologi yang baru. Harapan ke depan nih, kira-kira ada nggak harapan yang ingin atau sudah terencanakan membuat karya atau membuat kesenian apa gitu, sudah ada rencana atau ini? Tentunya ada Mbak. Kira-kira apa? Ya seperti gebrakan lah, gebrakan bagaimana membuat ini dari angan-angan aja lah. Iya, siap-siap. Ngomong kosong Iya, ya iya. itu. Ya siapa tahu kan dari angan-angan Iya. menjadi kenyataan. Ya membuat sebuah pertunjukan lah, kolaborasi bersama wayang kulit, terus kesenian semua, orkestra, terus sama teater, opera, terus tari, jadi satu, terus di apa itu pentaskan di desa lah gitu. Jadi tidak membatasi siapa yang mau menonton dan siapa saja boleh nonton. Ngomongin jadi ada kolaborasi ya. Ngomongin kolaborasi, pernah nggak melakukan kolaborasi antara tadi ketoprak, kesenian tari, kerawitan dengan perdagangan itu, pernah nggak melakukan kolaborasi? Nah itu malah lagi aja itu tanggal 31 Desember. Kemarin ini? Iya kemarin, Oke, baru oke. kemarin. Oh, itu mengambil lakon apa mas kira-kira? Itu lakonnya itu kalau di situ judulnya itu Harta, Tahta, dan Wanita. Itu ngerangsang kuno nggak itu? Kenapa alasannya mengambil tema itu? Ya itu Harta, Tahta, Wanita. Di situ karena di situ banyak nilai-nilai yang namanya ya Bisa apa dia ya? petik gitu ya? Bisa dipetik. Saya mengatakan gini, ya orang beribadah harus jalanin gitu kalau ya saya. Permasalahan-permasalahan yang ada sekarang ya? Ya Mas? itu permasalahan yang ada sekarang kan, kalau harta, tahta, dan juga wanita atau sebaliknya atau pribadi Baru berebut kekuasaan gitu ya? berebut kekuasaan, berebut harta, itulah. Mungkin bisa diceritakan nih secara singkat bagaimana prosesnya gitu, apa aja yang diperlukan, peralatan-peralatan yang diperlukan di situ. Ya tentunya kalau kolaborasi tentunya makin banyak ya Mbak, tidak seperti PJ kayak biasanya. Kalau wayang Sendiri, iya ya. wayang ya cuman wayang gamelan son atau panggung, kalau tari ya cuman kostum lah tarian, kalau teater sama itu tidak. Jadi semua itu dicampur menjadi satu grup. Itu ada apa itu tari ya, ada kostum lah. Terus kemarin kan wayangnya tidak seperti wayang konvensional. Jadi wayangnya itu kita main siluet. Di belakang layar gitu. Iya, jadi wayang apa ya, layar lebar. Dan itu layarnya atau gebernya atau gayungnya itu panjang besar tinggi. Itu nanti sorotnya pakai apa itu namanya yang kalau Proyektor situ. iya itu pakai proyektor itu kan. Berarti memanfaatkan multimedia teknologi lagi Ya Mas, teknologi lagi, dan itu wah tentunya dikemas, ada lighting juga, terus dekorasi sangat sip lah Terus memakai iringan juga ya? tentunya Mbak. Iringannya itu juga campur Mbak, ada gamelan dan juga ada apa ya, MIDI atau apa ya itu lupa saya. keyboard atau Keyboard drum iya, gitu. keyboard terus pakai drum, pakai gong beri. Berarti udah mencampurkan budaya yang masuk gitu ya. Pakai drum kan, drum bukan ibaratnya bukan budaya Iya, Jawa iya ya. itu Mas? campur. Berarti tidak menutup teknologi masuk gitu loh. Jadi ada kolaborasi juga. Ada itu pun tidak terus pakai bahasa Jawa, tapi juga ada bahasa Indonesia juga. Oh, jadi di prosesnya itu ada bahasa Indonesianya Oh, ada. gitu. Jadi bisa penonton yang nggak bisa bahasa Jawa bisa memahami Iya ya. bisa memahami. Menarik sekali. Untuk tokoh atau yang diceritakan di cerita itu menggunakan tokoh pewayangan atau Kalau di situ pakai toko pewayangan itu Mahabharata. oh, Nah,
tokohnya mas siapa Ya, aja tokoh-tokohnya itu siapa aja? yang penting nih dalam inti dari ceritanya gitu. Inti semua ya mbak itu. Oh ini semua. Oke siapa nih siapa? Ya agak lupa ya mbak, nanti kalau apa lupa maaf. Siap. Tentunya ada Prabu Susarmo. Sekalian wataknya mas. Wataknya Prabu Susarmo itu jadi dia angkara murka, kerja. Terus ada juga Prabu Matsopati. Prabu Matsopati itu kerajaan Wiroto. Dia raja yang bijaksana, tapi dia apa itu? Gimana ya yang ngomongnya koyo anu lah, legality. Kalau itu bahasa Indonesia apa ya mas? Oh iya, wah. Lupa aku. Ya kok. Kayak omongannya nggak bisa dipegang gitu ya? Mungkin gitu atau Iya bisa. terus ada lagi. Terus Mas Bupati udah, terus Biro Rupo biasa Biro Rupo. Dia itu wataknya tegas, tapi gampang dipengaruhi. Gitu ya. Terus ada Pendowo Limo yang lagi menyamar. Itu namanya kalau yang di situ dimunculkan yaitu Bilowo, Kangko, dan Gedi Pratowo. Itu. Nah kalau asli namanya itu kan nama samaran atau emang? Itu nama samaran. Oh nama samaran. Kalau aslinya? Itu Kangko itu Prabu Pratowo. Terus Gedi Pratowo itu Janaka atau Arjuna. Terus Bilowo itu Raden Werkudara. Wataknya itu? Wataknya Puntadewa itu ya dia lemah lembut. Ya Puntadewa itu tidak mau kekerasan. Ini ibaratnya kalau apa bojonya arep dipek we tak ulangke gitu nak. Puntadewa seperti Iya. itu. Sing penting ora dulu, sing penting ora aku ngalah. Damai gitu ya? Dia banyak damai, iya. Terus Janaka itu dia adalah apa? Satria. Dia berani, terus bela kebenaran. Dia kalau sekarang dia ganteng lah, gitu. Kan itu. Sopo sing wiruh Janaka mes sopo to sing ora seneng. Rasanya gitu ya? Saking gantengnya. Iya. Oke. Terus Bilowo itu orangnya kekeh akan pendiriannya. Terus dia tidak takut sama siapa. A ya A gitu ya? A, B ya B. Itu. Di situ kan juga ada Tari dan Savitri. Itu juga termasuk Pandawa atau? Itu bukan. Tari itu saya tak eling lah. Tari itu kayaknya anak dari Matsopati. Nah, Salindri itu abdi. Abdinya Utari. Ya, abdinya Tari. Terus ada lagi tokohnya? Wataknya belum ada. Oh ya, wataknya dari Tari itu ya seperti cewek pada umumnya yang apa ya, manutan lah sama orang tua. Jadi kalau di wayang itu wayang luruh itu dumplok, jadi nggak banyak. Ikut ya nggak banyak omong Ya, mungkin ya. Terus kalau yang tadi apa Salindri itu? Saling itu sama. Jadi dua putri itu luruh, yang satu putri yang satu abdi. Berarti tokoh-tokohnya itu ya? Iya, kurang lebih itu. Terus dalam prosesnya nih adegan-adegannya itu prosesnya ceritanya kan tadi kayak judulnya aja Harta Tahta Wanita yang mengambil dari cerita Mahabharata ya. Iya. Nah proses pementasannya itu dari awal sampai akhir mungkin bisa diceritakan. Alurnya gitu. Ya.
Ya, ingat-ingat saya ya Mbak, Siap, lupa siap, ya siap. aku. Intinya aja. Jadi intinya itu pertama Susarmo ingin sekali, pertama itu ingin mendapatkan sekitar. Susarmo itu raja Trigatpok, raja yang hebat, kaya raya, punya wakil pulau yang banyak. Trigatpok itu si Susarmo kepengen milik negari, tapi tidak bisa, dihalang-halangi oleh Rupo Kenco Kincawaruppo, oleh adik dari Mas Bupati itu sendiri. Perang, situlah perang. Dadar Susarmo kalah. Dia bingung, wah aku kudu piye ya? Gak iso mulai tentah gitu. Disitulah ada bayangan, ada pikiran untuk wis tapi kok aku rasa nesu-nesu, nih aku kepingin aku kepingin ini kabin bisa manut apa yang kabin itu. Dia tidak mau turun perang, tapi dia menggunakan cara yang licik. Nah, dia menggunakan cara yang licik dengan memanas-manasi atau mempengaruhi si Mas Bupati. Terus kok Mas Bupati Rupo Kenco Kincawaruppo, dan ada satu lagi Raja Molo itu dari tadi. Ya itu Rupo Kenco Kincawaruppo Raja Molo itu adik dari Mas Bupati sendiri. Dia Susarmo mempengaruhi Rupo Kenco Kincawaruppo dan Raja Molo. Atasnya Mas Bupati itu ratus orang dia adik-adik, dia nggak punya pendirian. Kenapa kok bisa duduk tahta di negara Mas di negara Bitoto itu sendiri? Kok orang kowe bae toh? Kok boten jenengan mawon toh raja ini? Disitulah mulai si Rupo Kenco Kincawaruppo mulai terbakar. Emosinya naik ya. Emosinya naik. Sudah dipengaruhi lagi sama Susarmo, makin jadi. Lalu Rupo Kenco Kincawaruppo banjur kepiye carane? Selanjutnya bagaimana caranya agar aku bisa duduk tahta di Nah, Susarmo mempunyai cara agar Rupo Kenco dan Kincawaruppo itu memohon agar membuat adon-adon saung jago. Adon-adon saung jago itu kalau sekarang ya saya itu membayangkan kayak tinju gitu lah. Oke. Judi ya? Nah, iya, judi, tinju tapi ada potongnya itu, ada taruhannya gitulah. Sudah. Terus Rupo Kenco Kincawaruppo lapor ke Mas Bupati bahwa ingin buat adon-adon. Setujulah Mas Bupati. Iya, setuju toh? Rupo Kenco Kincawaruppo. Ini bukan adon-adon seperti biasanya. Akan Gandeng Wiroto itu kerajaan yang kaya raya, besar raya, luas. Lebih baik ada taruhannya. Taruhannya apa? Itu kan Mas Bupati. Sopo sing kalah, siapa yang kalah? Entah itu dari Jago Kaneman itu Rupo Kenco Kincawaruppo. Punyanya. Iya, itu Kadipaten Kencoko Pulo. Itu Kaneman. Terus Kasepuan itu ya Wito, punya Mas Bupati. Sosopo, siapa yang kalah di dalam adon-adon Jago itu sendiri, baik dari Kaneman atau Kasepuan, harus lungo dari kerajaan Wiroto. Tidak bertakhta lagi gitu ya? Bertakhta lagi. Tidak memimpin lagi. Nah,
terpaksa lah setuju gandeng Mas Bupati itu rumangsa nek wong iki raja. Rumangsa kan sabdanya raja itu bagaikan tinta di atas kertas, tidak bisa dihapus. Herman si cuma mencang seto kalau di dalam itulah. Jadi ya wis lah tak sagui. Banjur rupa kencang-kencang rupa memamerkan sing tadi jago Kaliman yaitu Rajamala. Bertarung tadi ya. Untuk bertarung tadi Rajamala. Wah, terus makin bingung itu Mas Bupati di situ. Wah, itu piye? Tapi kan Mas Bupati tidak mau menampilkan kebingungannya itu. Oh, enggak, enggak. Terus disitulah Seto diutus untuk mencari jago. Seto itu siapanya? Seto itu anak dari Mas Bupati. Anaknya. Jadi selain Utari ada Seto. Seto, terus Toro juga ada, Toro Wiratsangka, Seto itu. Nah, itu. Terus dapatlah channel jago itu Binomo itu udah dilarapke, cara gini dilarapke atau disuwake. Nah, tujulah si Mas Bupati. Terus kan ya wis tak pasake marang kowe Binomo. Udah atur-atur itu langsung. Wah itu rame sih. Pertama Binomo kalah. Wah, kegeeran Binomo. Terus dia bangkit, Rajamala kalah. Perang godho, Rajamala kena godhonya Binomo. Rajamala itu kalah dia. Bebas toh. Nah, tapi Rajamala itu masih bisa hidup kan? Kalau dijebrke atau dimasukkan ke dalam sendang Watari. Nah, itu dimasukkanlah si Rajamala itu sama rupa kecoa-kecoa sebagai sendang Watari. Perang lagi, mati jebrke meneh. Itu sampai berkali-kali, sampai ke Duratnala itu tanggap. Wah, jebul pengapes apa pati uripe Rajamala kuwi ana ning sendang Watari. Memang perlu tak panai sendang Watari. Dan itu pakai suara geni. Panah masuk ke sendang yang tadinya itu sendangnya itu air segar itu menjadi lava lah kalau sekarang, lava menjadi api. Wah, seram pokoknya. Nah, udah dipanasat, atur-atur lagi, Rajamala kalah lagi. Perang lagi gitu ya? Perang lagi, Rajamala kalah. Terus pakai cang-cang rupa maju, ceblok ke sendang. Jebul sudah berubah airnya, ya, mati, ya. iya matinya di situ. Wah, rupa kecoa-kecoa rupa marah gitu. Wah, ini Bilowo. Oh ya, Bilowo, ya. Kan itu habis mateni Rajamala, nanti nak Rajamala wis mati no mbak. Bilowo ya udah, wis rampung tugas gitu. Nah, dulu rupa kecoa-kecoa rupa, uyak. Itu tengahnya dia mencari Bilowo, bertemu dengan Salindri. Nah, itu ceritanya dia sem-sem lah dengan Salindri, seneng cinta pada yang pertama. Ini Salindri mau, alasannya dia sudah punya pasangan alasannya. Tapi rupa kecoa kan dia satria. Peduli ya? Peduli di bojomu mana suami tak jaluki nak ora oleh nyawane sing tak jaluki. Nah terus si Salindri nyagumi nek kepengin ketemu karo bojone Salindri. Dia pamit mau mencari suaminya lah. Nah, gitu. Ya wis aku melu untuk kita udah ayo. Itu kan dia udah ngobrol sama Salindri, dia tanya
ini kan jam piro wayah apa aku iso ketemu sama pacarnya, sama itu ya pacarnya dia atau suaminya ya. suaminya atau pacarnya itu ya saling bicara bojoku ki orangnya tenang wengi yang gue kepengen ketemu bojoku gue bisa mau dupa atau membakar gue nak wis gue suara gereng-gereng nah rentenono kuwi bojoku udahlah tunggulah kalau pakai jauh-jauh rokok sambil pesen dupa atau minyak itu ya nggak taunya saling begitu ketemu dengan Bilowo dan dia melaporkan kejadiannya itu ya udahlah Bilowo langsung nolong saat itu setengahnya rupa kinca-kinca rupa itu besem menyan rupa terus labrak tendang sama Bilowo dan itu mati Rupa kencang sama itu. rupa kinca-kinca rupa itu meninggal di macam duit sama ini sama Bilowo ya itu terus nah itu kan Susarmo bingung lagi wah rupa kinca-kinca rupa wis mati sebab nuruti hawa nafsune. Padahal itu yang dijagokan tadi ya. Iya, padahal itu menjadi jago Susarmo. Ya wis, aku sing maju dhewe. Dan maju. Dia lalu bertemu dengan si Utari ya. Utari tapi sama Mas Bupati lah sama Mas Bupati lah itu pertandingan skit itu Karena tidak setuju ya. Mas Bupati dengan Susarmo udah perang Mas Bupati kalah itu dirangket dibondol lah tangannya rincung gini ditali di belakang kereta kuda sama Susarmo sadis itu terus mupeng pokoknya digeladak kalau bahasanya digeladak mungkin yang alon-alon pamer ke karo kaula-kaulane Biroto itu terus tadi Kangkol itu kan tahu kejadian itu dia tidak tega menyuruh Bilowo untuk membela Mas Bupati menolong Mas Bupati terus bocah Bilowo bro Susarmo matinya Susarmo di situ terus itu udah hampir ending udah semuanya selamat nah disitulah di ending itu jejer Wiroto 24 gitu wujud syukur kalau sudah bisa menyingkirkan perkara mereka dari negara Wiroto. Jadi beruntun ya kayak tadi awalnya pengen kekuasaan terus akhirnya terjadilah bertemu dengan wanita membuat apa kayak semacam jadi tersilau gitu ya. Jadi Iya. semua keinginannya nggak tercapai. Iya, gitu. iya, kata-kata Iya. Terus endingnya itu ya pasti makan dan itu pertemuan besar Wiroto. Nah disitulah si Mas Bupati baru tahu kalau Bilowo, Karto dan Kediratsolo itu wayah-wayahnya atau cucu-cucunya Mas Bupati itu sendiri yaitu Pandhawa. Itu. terus itu sudah ending ya, endingnya seperti itu udah ketahuan kalau ternyata itu adalah Pandowo. Iya. Pandowo. Nah, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu ada apa aja dalam Nilai-nilai cerita tadi nih yang bisa dipetik kira-kira? ya tentunya ada banyak sih dari kenegaraan itu Bilowo itu adalah salah satu pembelajaran untuk semua masyarakat lah gitu. Dia
Jadi kan adon-adon jago itu hukumnya kalau menurut Bilowo itu kalau jago ya haram lah, karena ada botolnya. Tidak baik gitu Ya, ya. itu judi. Kalau menurut Bilowo itu tidak baik. Di fase sekarang kayak judi itu dilarang Iya, gitu ya. sama sekarang. Tapi alasan Bilowo itu mau jadi jago itu karena dia merasa hidup di negara Wiroto, merasa minum air Wiroto, terus dia hiduplah di negara Wiroto, terus dia maulah membela negerinya. Nah, itu alasannya dia membela negeri, bukan untuk memenangkan adon-adon atau apalah itu. Itu kayak prospek yang bisa untuk berbangsa dan bernegaranya itu ya, Ya, karena betul. merasa hidup di sini ya kita menjunjung gitu ya. Mungkin nilai-nilainya mas, ada nilai religi atau nilai sosial, nilai itu apa yang bisa dipetik untuk semacam kita nih dalam berkehidupan kira-kira dari cerita itu. Jadi tentunya kita berkehidupan itu tentunya harus mengikuti kodrat. Contohnya aja, kepengin gawe wong itu caranya orang itu susah wong. Ganti ngaku canom ngono lho, Mbak. Iya, siap. Gitu. Jadi caranya ya apa ki ngomong lah, ngatur lah. Baik gitu ya. Lebih baik. Ya nak ra gelem ya wis, arep kepiye meneh. Terus kita dalam masyarakat atau dalam keluarga itu contohnya kan si Rupo Pinter itu dia gampang terpengaruh atau gampang terbakar emosinya. Itu pembelajaran kita juga. Kita menjadi manusia atau hidup di kalangan masyarakat ini pinter-pinter mencari apa itu mana yang benar dan mana yang salah. Selektif ya, seleksi ya. Iya. Nek salah arep tak nggo apa? Yang bener arep tak nggo apa, yang salah arep tak apake. Gitu. Jadi kita harus pinter-pinter lah memilah dan memilih. Yang dari religinya itu kan tadi sosial ya, sosial sama kayak tahta jabatan itu juga mungkin saya bisa menarik kesimpulannya kayak kita itu jangan terus penuh dengan tahta dan jabatan, karena itu akan musnah jika kita sudah lena dengan perempuan gitu ya. Ada sistem religinya. Religinya itu di dalam lagu itu tidak jauh dari karma. Tidak jauh dari karma. Contohnya saja gampang, Susarmo. Wah, dia itu licik. Dia membakar emosi Rupo Kinco yang tadinya bersatu dengan Mas Wopati itu menjadi porak-poranda, menjadi mangrove tinggal. Iya, karena mangrove tinggal kan. Nah, situlah dan matinya si Susarmo itu sendiri juga mengenaskan di dalam kereta di apa itu mencari pohon besar di Lowo itu. Itu ya sebenarnya. Itu hukum karma. Ini sebagai generasi muda mungkin bisa disampaikan ke teman-teman generasi muda nih untuk bisa tetap melestarikan budaya, karena kayak budaya itu merupakan identitas bangsa ya, apalagi kita di tanah Jawa nih yang kaya akan budaya. Mungkin bisa disampaikan biar teman-teman generasi muda itu tidak meninggalkan budaya lagi. Oke, ya. Apa ya? Ya, untuk teman-teman khususnya kaum Gen Z atau milenial. Tentunya kita bolehlah kita modern, kita teknologi, main apa itu ini mengikuti zaman, fashion yang mengikuti zaman lah, boleh itu karena udah zamannya seperti itu ya kan. Iya. Tapi jangan lupakan budaya kita sendiri.
budaya itu luhur. Ada kata-kata gini Mas, budaya itu menopang berdirinya sebuah bangsa, fondasi. Jadi kalau budaya itu hilang atau budaya itu sudah lebur, nggak ada yang tahu, wah itu udah negara itu sendiri akan hancur dan akan berhasil dijajah oleh negara lain itu. Ya, benar, karena budaya itu banyak ya nilai-nilai pendidikan yang bisa diambil gitu kan. Wah, banyak banget. Dan pokoknya jangan punya mindset, wah aku mau asyik tahu budaya ku malah tok kuno terus zaman. Tidak, saya anak zaman sekarang. Aku casak iki, aku ya sinau budaya, lebih budaya, ra kita sithik. Tapi aku sudah milenial. Itu. Dari ceritanya tadi nih, ada nggak channel YouTube-nya mungkin nanti biar teman-teman bisa melihat ceritanya secara lebih detail gitu? Ada. Itu disanggarkan Pendari Soto official. Terus mungkin ada lagi di AMC Pedalangan di sini Jakarta. Oke, berarti bisa melihat di situ ya untuk Bisa. pertunjukan yang disampaikan tadi. Iya. Oke, mungkin seperti ini dulu Mas untuk hal-hal yang bisa kami tanyakan atau saya tanyakan nanti untuk menceritakan kami. Siap. Oke, sekian teman-teman, nanti bisa jadikan motivasi kita bahwa melestarikan budaya merupakan tumpangan atau hal yang harus kita lestarikan untuk menjaga bangsa Indonesia tidak dijajah oleh negara lain. Terima kasih, see you next time. Rahayu, salam budaya, Lestari budayaku.